dari Indonesia. Jadi saya kemarin itu dikasih obat ini nih, obat apa namanya, penyubur rahim sama suami. Dia bentuknya kayak obat tradisional, obat Cina, tapi keras dia Miss, kayak tanah liat, keras. Jadi saya disuruh kunyah. Jadi semenjak dari makan obat penyubur rahim itu udah mulai sakit gigi saya kan Miss. Terus? Jadi kan nih, jadi selama ini dari bulan 3 gigi saya sakit, saya tahankan terus. Suami nggak mau buat saya berobat. Jadi kan Miss, saya disuruh kumur-kumur air garam terus, tapi nggak ngaruh. Jadi sampai dalam 1 minggu terakhir ini saya udah nggak tertahan, saya sakitnya itu udah nyeri kan loh Miss. Dia ke giginya menjalar ke telinga, ke kepala. Berdenyut kali lah Miss, berdenyut. Habis itu seperti dicucuk-cucuk Miss, giginya sama telinganya sama kepala. Jadi kan Miss, belakangan ini saya sudah mulai lemas dan panas dingin Miss. Saya takut lah Miss kalau masa lagi ini ditantang. Kamu di mana sekarang? Jadi suami, Kamu posisi di mana sayang? Saya di Cina Miss. Di Cina? Suamimu orang Cina? Iya, saya menikah sama orang sini melalui perjodohan dari agen. Tapi gitu loh Miss, agennya setelah nikah kayak setelah udah dapat duit gitu kan, udah angkat tangan, udah nggak mau tahu tentang saya di sini. Padahal beradaan saya di sini kan karena dari para agen-agen ini, makanya saya bisa sampai sini. Tapi setelah saya sakit, entah keluh kesah saya, bagaimana suami saya memperlakukan saya, mereka kayak nggak mau tahu Miss. Ya itu memang bukan tanggung jawab mereka. Wong yang nikah kamu, yang ditomain kamu kok. Ya mereka mana peduli, yang penting mereka dapat uang. Nggak ada urusannya sama kamu. Berapa lama kamu di Cina sana? Saya sudah 6 bulan Miss. 6 bulan? 1. Suami sudah angkat tangan, nggak mau lagi mengobatin saya kan Miss. Dia katanya sini kalau berobat mahal, 1 gigi 9.000. Gigi saya ada 5 yang sudah parah, yang sudah rusak. Jadi dia suruh saya berobat di Indonesia, tapi gitulah Miss, dia mau menceraikan saya dulu. Ya iyalah. Jadi kalau saya udah balik, jadi dia seperti egois Miss. Jadi dia menunggu status dia dulu, kayak duda gitu kan. Jadi kalaupun saya di Indonesia mau perobatan atau mau apapun, dia nggak mau tahu, tapi dia menyelamatkan statusnya dulu. Tapi saya sudah tidak tahan loh Miss, sudah keringat dingin, panas dingin saya Miss. Ini udah mulai lemas, gigi saya hilang timbul kambuh. Tadi malam saya terbangun jam 12 malam Miss. Ya memang seperti itu sayang, memang seperti itu orang Cina. Kamu kan nikah cuma dibeli. Iya Miss. Kamu dibeli sama mereka. Apa yang ingin kamu harapkan? Mereka baik sama kamu? Enggak juga. Mereka kehilangan uang ratusan juta kok untuk ambil kamu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau cerai aja. Yang penting kamu pulang. Iya gitulah Miss, maksud saya. Saya kemarin kami sudah ke Changsha, sudah melakukan perceraian. Terus? Apalagi yang kamu mau? Gitulah Miss, kami sudah bercerai. Maksudnya kami sudah bercerai. Maksudnya secepatnya lah dia memulangkan saya. Jadi saya kan biar cepat saya mengecek kesehatan saya, biar cepat ya saya. Ya enggak lah, kamu beli tiket sendiri sayang. Takutnya Kak. Kamu beli sendiri tiketnya pulang. Katanya dia mau memesankan tiket saya Miss, dan dia pun ini katanya malah menunggu 1 bulan, menunggu surat cerai itu keluar tanggal 21. Ya memang di luar negeri kayak gitu sayang. Kalau kamu nggak bermanfaat lagi, kamu dibuang. Kan kamu pernikahannya cuma dibeli nak. Apa ekspektasimu? Nggak ada ekspektasimu. Saya mau status saya jelas Miss. Kalau dia memang kami udah bercerai, ya udah langsung pulangkan saya, jangan saya ditahan seperti ini. Bukan ditahan. Di luar negeri perceraian itu nunggu selesai sidang keluar. Bukan ditahan sayang. Jadi saya harus menunggu 1 bulan Miss. Betul. Menunggu surat itu keluar baru saya berobat di Indo. Betul. Obat di sini obat saya minumnya sudah nggak mempen Miss. Amoxicillin, metronidazole, obat-obat antibiotik. Terus
Ini suami malah nggak ada bawa saya ke rumah sakit, dia beli obat di apotek, obat anti kejang yang saya kirim di foto itu seperti itu. Memang seperti itu, mereka nggak akan tanggung jawab. Apalagi kalau ada apa-apa sama kamu setelah kamu cerai, itu malah mereka nggak bertanggung jawab. Kalau kamu belum cerai, mereka masih dikejar-kejar sama pemerintah. Tapi kalau sudah cerai ya enggak lah. Mereka egois. Enggak egois. Saya mau pulang dulu mau berobat. Mereka nggak egois, nah. Cerai. Mereka nggak egois. Mereka nggak egois. Kenapa mereka memikirkan statusnya dulu, misal nunggu selesai dulu, nunggu duda dulu baru mau memulangkan saya. Kalau memang tujuan mau kasih saya dulu pulang biar saya berobat dulu di Indonesia. Kalau saya sudah sehat, saya akan kembali melakukan perceraian itu. Biaya berapa yang harus mereka keluarkan untuk kamu? Sementara kamu bukan istrinya, kamu sudah dibeli, kamu dijadikan budak sama mereka. Ini bagaimana saya nih, saya kayak macam nggak tahan lagi, ini sudah mulai lemas. Tidur pun nggak bisa, tadi malam saya terbangun jam 12 sampai jam 3 pagi baru saya bisa tidur. Saya paham sayang, tapi itulah resiko pernikahan pesanan. Pernikahan pesanan seperti itu semua. Makan nggak bisa makan, saya aja makan pakai bubur kan guys. Jadi didorong lah pakai air minum itu kan, karena kan udah lembek bubur tuh, jadi didorong nggak perlu dikunyah lagi. Karena kalau dikunyah kontak semua mis, ke telinga, ke kepala, ke rahang ini pun sakit. Saya paham banget sayang, tapi masalahnya kamu nggak bisa tidur. Iya, karena mereka sudah masuk di sana itu, mereka nggak peduli. Kamu itu dibeli sayang. Nanti kan saya manusia, Miss. Ini masalah kesehatan, masalah keselamatan, Miss. Kalau kamu tahu kamu manusia, kenapa? Sama kesehatan saya. Kalau kamu tahu kamu adalah manusia, kenapa kamu mau menikah dengan laki-laki yang tidak kamu kenali? Kalau kamu manusia, kamu bukan binatang. Kenapa kamu mau dibawa ke tempat yang dimana kamu tidak pernah tahu? Saya tahu, makanya Miss Yuni mau mengedukasi kalian jangan nikah pesanan. Kalau kamu benar-benar suami yang baik nggak apa-apa. Lah kakak kamu gini. Kamu orang mana? Medan, Miss. Ini masalah keselamatan, Miss. Masalah saya harus nunggu ngedrop dulu, nunggu kasep dulu penyakit saya, baru mereka mau memulangkan saya. Kalau selama sekarang ini masih bisa diobati, masih bisa diselamatkan, ya kenapa tidak kan? Maksudnya kayak gitu, Miss. Saya tahu. Tapi kamu di situ apa? Kamu bukan siapa-siapa di situ. Kamu nggak punya kelebihan. Miss, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya anak yatim. Terus mama saya baru ada musibah ketimpa seng, kepalanya terkawak, jadi dioperasi. Ini sih mama nggak tahu. Kalau saya kasih tahu takutnya nanti dia ngedrop. Kepikiran dia sama saya, Miss. Makanya saya bingung, Miss. Tapi saya di sini kayak udah kayak nggak tahan gitu. Saya tidak bisa tidur. Kalau tadi saya sakit gigi bisa tidur, bisa makan, dan nggak ada lemas dan nggak ada panas dingin, nggak apa-apa, Miss. Saya tuh bingung sama kalian yang nikah di sana. Saya nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa bantuan apapun. Kemarin saya pernah curhat sama. Kalau untuk masalah ini adalah, Miss. Kalau untuk masalah pesawat bisa lah saya beli. Maksudnya gimana suami ini bisa langsung nggak usah nunggu 1 bulan ini? Masa saya harus nahan kan sakit semua ini 1 bulan? Lah itu peraturan negaranya mereka, sayang. Itu peraturan negara mereka. Kayak surat-surat, kayak pakai surat-surat kayak darurat gitu, Miss. Nggak ada sayang, itu Cina sayang. Itu Cina sayang. Nggak sama dengan negara kita yang ada surat daruratnya. Ini Cina sayang. Beda. Tapi kami tanggal 19 bulan ini kami sudah
sudah tempel apa itu jempol sama tanda tangan, seharusnya itu kan sudah jatuh cerai. Jadi tanggal 21 bulan depan nanti itu menunggu apa lagi tuh, Miss? Menunggu surat cerainya keluar. Jadi kan kalau nggak ada saya situ nggak apa-apa kan, Miss? Karena harus ada suami istri lah. Iya, betul. Jika tidak ada suami istri, surat cerainya itu tuh akan ditunda berapa lama gitu. Karena dua-duanya harus pegang surat itu. Nggak bisa diwakilkan atau Diwakilkan siapa? Darurat kayak gitu, Miss. Wakilkan siapa? Darurat ke siapa? Entah pakai surat kayak surat dari kedokteran, surat darurat yang bisa hadir kayak gitu kayak kita di Lah Indonesia. kamu aja nggak ke dokter, bagaimana kamu bisa mendapatkan surat darurat? Emangnya dokter Cina percaya dengan dokter Indonesia? Mereka punya standar masing-masing. Jadi bagaimana ya, Miss? Ya tunggu surat cerai selesai sayang. Itulah peraturan di negara orang memang. Tidak seperti yang kita inginkan. Apalagi kamu baru menikah 6 bulan. Syarat untuk perceraian itu sangat sulit sekali. Itu belum tentu dia setujui. Aduh, itulah saya takutkan, Miss. Nunggu saya sudah menahankan sakit selama 1 bulan. Tiba-tiba dari pihak cabut tidak menyetujui perceraian kami. Saya sudah menahankan sebulan, lantas bagaimana nanti ceritanya ke depannya, Miss? Ya udah kita lihat aja cerita ke depannya seperti apa. Kan dia juga nggak akan mau merawat kamu. Pasti kamu juga dipulangkan kan? Maksudnya kalau dia nggak mau merawat dan mengobatin, ya udah pulangkan saya saja dulu biar saya berobat di Indonesia, karena kan saya di Indonesia memiliki BPJS. Katanya sini perawatan gigi apa-apa mahal, cabut gigi dan penambalan gigi dan semuanya tuh mahal. Betul. Di Cina memang mahal. Miss, egois sekali loh dia, Miss. Nggak egois, kamu udah nggak punya apa-apa sayang. Kenapa kamu ngomong sama orang lain egois? Kamu dulu ngambil uang mereka juga egois kamu itu. Kan kamu dikasih uang sebelum dibawa ke Cina. Kamu juga egois, demi uang kamu rela. Ngerti nggak? Kalau cerainya nggak ada sakit, Miss, kayak ini kan darurat, Miss, tentang nyawa, Miss, nggak masalah, Miss, saya tunggu. Ini masalah nyawa loh, Miss. Sayang, saya tuh paham banget, ngerti banget. Tapi masalahnya kamu paham tidak? Ini negara siapa? Ya jelas saya ngerti. Dan kamu harus tahu konsekuensinya nikah dengan orang beda negara kan seperti itu. Yang egois kamu. Mereka itu ngeluarin biaya ratusan juta untuk nikah dengan kamu. Sama kayak kamu jadi pembantu, kamu lebih parah daripada pembantu. Kalau pembantu tiap bulan dapat gaji, lah kamu dapat apa? Dapat ditidurin. Uang nggak dapat kamu. Bulanan dikasih berapa kamu? 800, Miss. 800? Cukup? Iya, Miss. Cukup? Ya nggak cukup, Miss. Jauh-jauh kecil cuma dikasih 800. Bagus kerja. Makanya kan Miss Yuni selalu bilang di kontennya Miss Yuni, gini aja, nanti setelah 1 bulan kalau kamu keluar atau tidak surat cerainya, baru cari Miss Yuni. Nanti Miss Yuni akan tanyakan sama orang bagaimana caranya perceraian di Cina. Kalau saat ini saya nggak bisa ngomong apa-apa karena itu udah peraturannya. Oke? Betul ya, Miss. Betul. Minta tolong, Miss. Siap. Tadi malam saya terbangun gitu, saya sholat tahajud juga, saya ngomong sama Allah kan, Miss. Saya butuh bantuan Allah tuh ya, melalui perantara dari orang-orang gitulah, Miss, sampai bisa bantu saya, Miss. Saya keluar dari sini dan saya segera berobat. Siap. Saya takut, Miss. Saya datang sehat, saya takut nanti saya dipulangkan orang ini dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan jauh-jauh lah, Miss, amit-amit. Kalau sekarat nggak akan dipulangkan sayang. Di negara orang sekarat tuh nggak bisa dipulangin. Kenapa? Takutnya mati di pesawat. Kalau di Cina nggak boleh. Jangan nangis, jangan emosi, nanti giginya semakin sakit.
Nggak usah mikir yang aneh-aneh, semangat aja, tunggu 1 bulan. Nanti hubungi Miss Yuni ya. Jangan mikir yang aneh-aneh aja. Betul ya, Miss. Betul ya, Miss. Minta tolong, Miss. Bantu saya, Miss. Iya, tapi sekarang nunggu surat ceraimu keluar dulu, sayang. Ya. Nanti kalau ataupun surat cerainya nggak jadi keluar, ataupun kayak dipersulit nggak jadi cerai, tapi laki saya nggak mau mulangin saya, gimana tuh, Miss? Ya nanti telepon lagi loh. Kan saya nggak tahu apa yang terjadi nanti. Oke, Miss. Oke, Miss, ya, Miss. Oke. Terima kasih ya sayang ya. Yo, Semoga lagi. harapan saya, semoga Miss ini walinya Allah yang bisa menolong saya keluar dari sini agar saya cepat berobat. Lebih baik kamu Kalau berdoa. untuk masalah tiket, iya, kalau untuk masalah tiket pesawat saya punya uang, saya ada tabungan. Tadi saya udah cek Traveloka juga. Oke, pesan saya, kamu harus sehat dulu, ngerti? Iya, Miss. Saya tunggu kamu ya, sehat ya sayang ya. Iya, Miss. Terima kasih banyak ya, Miss. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali saya mengingatkan kalian jangan jatuh cinta pada pernikahan pesanan? Berapa kali saya ingatkan kalian jangan pernah mencintai seseorang karena katanya. Cina punya cerita. Sekarang itu banyak teman-teman itu mengharapkan suami dari Cina karena merasa bahwa drajin-drajin itu sangat memukau sekali. Tetapi kalau orang kaya ya seleranya kaya lah, teman-teman. Itu udah hukum alam. Kalau orang kaya seleranya seperti saya ya nggak mampu loh. Maka dari itu saya tuh pingin buat film yang berdasarkan realita dan fakta gitu loh. Lah hari-hari ini kita itu dikasih feeding film-film yang nggak jelas. Akhirnya apa, Pak? Gerambiang. CEO-an, CEO gendeng otakmu kuwi sing jebol. Iya kan? Akhirnya apa? Nggak mampu kamu itu. Makanya jangan jatuh cinta sama pandangan pertama. Pertama akhirnya terluka wong kowe dituku, gak berhak sakit hati. Iya benar. Kalian tuh tidak berhak sakit hati. Iki asli nih, aku mulai manggon 4 ngising. Yo. Piye iki konsep iki? Apa kamerane HP-ne tak gowo? Apa kowe ngenteni? Kasih saya informasi. Ngantuk aku jan. Jarke ae mis yo. Patoni turu piye iso apa sing ngante-nganteni aku. Wes. Bapak turu jan, wis ora usah diceluk-celuk bapakmu. Ndang ngising mis. Look at me ngopo, look at me. Gowon aku jerene piye arek. Aduh ki piye konsep iki.